Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-temanku dimanapun kalian berada. Welcome to Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Teman-temanku, SNBT semakin dekat ya. Jadi buat kalian para pejuang SNBT harus semakin giat berlatihnya, belajarnya supaya nanti SNBT-nya bisa lancar dan menembus PTN impian kalian. Amin teman-teman ya. Dan seperti judul dari video kali ini ya guys ya. Hari ini kita akan konten apa ini? 2 jam nggak ngapa-ngapain? Oh bukan, udah nggak ngetren ya. Hari ini kita akan berlatih soal-soal SNBT. Aku akan berbagi ilmu secara gratis buat teman-teman khususnya pejuang SNBT. Oke? Kalau begitu guys, siapkan alat tulis hati dan pikiran kalian. Langsung saja kita mulai soal pertama. Let's go. Oke, kita lihat soal pertama guys ya. Ini menarik. Jika R plus 15 per R plus 3 sama dengan R, berapa nilai dari 3R kuadrat tambah 6R min 45 ya? Ini adalah tipe-tipe soal aljabar yang cukup menarik guys ya. Pertama-tama kita lihat dari informasi yang kita punya. Teman-teman ya, ingat ini baik-baik ya. Kalau kalian nanti melihat bentuk aljabar seperti ini, ada pecahan-pecahannya ya, insting kalian tuh harus sudah terasah ya dek ya. Instingnya adalah apa adik-adikku semuanya? Instingnya adalah kalau ada pecahan, kita biasakan kali silang teman-teman ya. Jadi yang ada di bawah sini ya, pembagian, kita bisa pindahkan ruas menjadi perkalian ya. Jadinya apa guys? R plus 15 sama dengan yang ini jadi perkalian guys. R plus 3 dikali R. Oke? Nah, sekarang kita jabarkan ya. R plus 15 sama dengan R kali R kuadrat 3 kali R plus 3R. Nah, lihat guys, yang ditanya apa teman-teman? 3R kuadrat plus 6R min 45 ya. Kita punya di sini apa guys? Bentuk seperti ini. Nah, kalau kalian punya bentuk aljabar, instingnya ingat teman-teman ya, selalu kita pindahkan semua ke satu ruas yang sama guys ya. Coba kita pindahkan semua ke ruas kanan menjadi R kuadrat plus 3R ya. R pindah ke kanan jadi min R plus 15 jadi min 15. Nah, oke ya teman-teman ya. Ini menjadi R kuadrat plus 2R min 15 sama dengan 0. Nah, lihat guys, menarik. Yang ditanya apa guys? 3R kuadrat plus 6R min 45. Nah, kalau kalian melihat seperti ini guys, ada 3, ada 6, ada 45. Kita bisa apain teman-teman? Nah ya, kita bisa faktorkan atau keluarkan angka 3-nya ya. Ini menjadi apa guys? 3 dalam kurung R kuadrat plus 2R min 15. Loh. Apa ini guys? R kuadrat plus 2R min 15. R kuadrat plus 2R min 15. Loh ya teman-teman ya. Ini nilainya adalah 0 teman-teman ya. Jadi nilai dari ini adalah 3 dikali 0 guys. Berapa itu 3 kali 0 guys? Nah, jawabannya adalah 0 ya teman-teman ya. Jadi yang cacing. Oke? Dan ini ingat baik-baik guys ya. Kalau ada aljabar bentuk pecahan, kali silang ya. Buat dia bentuknya bukan pecahan ya. Datar seperti ini. Dan kalau ada yang bisa difaktorkan, langsung faktorkan. Oke, kita menuju ke soal berikutnya teman-teman ya. KPK dari dua bilangan prima A dan B adalah 35. Jika A lebih dari B, nilai dari 2A plus 3B adalah berapa? Nah, ini adalah soal yang menarik teman-teman ya. KPK dari dua bilangan prima. Nah, guys, KPK itu apa sih? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Maksudnya apa Kak ya? Misal, kita punya angka 2 dan punya angka 3 ya. Kita mau cari KPK dari 2 dan 3. Maksudnya apa? Gini guys ya. Coba kita fokus di angka 2 dulu ya. Nah, coba. Kelipatan 2 itu berapa guys? 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ya. Sekarang kelipatan 3 itu berapa guys? 6, 9, 12 dan seterusnya. Nah, ini guys, angka-angka kelipatan 2 dan 3 itu ada yang sama. Contoh ini, misalkan angka 6 ya teman-teman ya. Angka 6 ada di kelipatan 2, ada juga di kelipatan 3. Nah, ini namanya kelipatan persekutuan ya, kelipatan dua-duanya. Oke? Setelah itu kan ini ada 12 ya. Nah, 12 juga sama guys ya, kelipatan persekutuan. Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil teman-teman ya. Yang paling kecil teman-teman ya, yang paling small, the smallest. Berarti yang mana kalau ini? Yang 6. Oke? Nah, tapi guys di soal ini diketahui apa? A dan B-nya itu prima. Nah, ini adalah trik yang menarik sekali teman-teman ya. Jadi begini guys ya. Kalau bilangan prima
prima, teman-teman ya, dua bilangan prima, guys, ya, kelipatannya itu pasti apa, guys? Pasti hasil perkalian. Maksudnya apa, teman-teman ya? Coba contoh misalkan 3 sama 5, guys, ya. Bilangan prima ini unik, guys, ya. Karena apa? Kelipatannya pasti apa, guys? 6, 9, 12, 15 ya. 5, 10, 15. Lihat, apa yang menarik, guys, ya. Kelipatan persekutuan paling kecilnya 15 kan ya. Nah, itu pasti apa, guys? Pasti 3 kali 5 ya. Jadi ingat, kalau kita mau mencari KPK dari bilangan-bilangan prima semua ya, tinggal kita kalikan saja. Itu pasti kelipatan persekutuan yang paling kecil ya. Nah, jadi KPK dari A dan B 35, guys. Nah, 35 itu apa, guys? Perkalian apa kali apa, guys? 35 itu adalah 5 dikali 7. Nah, ini ingat, guys, triknya ya. KPK dari dua bilangan prima atau lebih itu tinggal kita kalikan. Ini menarik ya. Nah, diketahui A-nya lebih dari B ya, berarti A-nya yang 7, B-nya yang 5. Oke. 2A plus 3B adalah 2 kali 7, 14, tambah 3 kali B. 3 kali 5, 15 ya. Jawabannya adalah berapa, guys? 29 ya. Yang apel. Oke, catat ya teman-teman ya. KPK dari bilangan-bilangan prima, kalau prima semua, tinggal kita kalikan semua, guys. Ingat ya, hanya berlaku kalau semuanya prima. Oke? Mantap. Oke, lanjut lagi agit-agitku semuanya ya, dimanapun kalian berada ya. Kita lihat soal berikutnya nomor 463, guys ya. Oke, kurva Y sama dengan AX kuadrat plus 2X plus 1 dengan A-nya tidak sama dengan 0, oke. Memotong sumbu X di dua titik berbeda ya. Pernyataan berikut yang pasti benar adalah apa? Nah ya, ini masuk ke materi grafik fungsi kuku teman-teman ya. Grafik fungsi kuadrat ya teman-teman ya. Yang ini guys, yang bentuknya kayak gini. Nah, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini ya. Nah, di materi grafik fungsi kuadrat guys, ada satu sifat yang kita belajar di sekolah teman-teman ya, berkaitan dengan ini titik potong sumbu X teman-teman ya. Di sini aku sekalian review guys, ada 3 jenis ya. Jenis pertama itu potong sumbu X di dua titik. Nah, atau secara gambar itu seperti ini guys ya. Ini sumbu X, ini bentuknya kayak gini misalkan. Nah, perpotongan pertama, perpotongan kedua. Syaratnya apa guys ya? Kalau memotong di dua titik, syaratnya diskriminan lebih dari 0. D itu apa? D itu apa kak? D itu apa kak? Nah, ini juga teman-teman harus ingat ya. Diskriminan atau D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah ya, kalau memotong di dua titik, sumbu X di dua titik ya, D-nya lebih dari 0. Yang kedua, memotong sumbu X tepat di satu titik guys. Nah, kalau tepat di satu titik guys ya. Nah, kalau tepat di satu titik guys, gambarnya itu seperti ini. Nah, nah ya, jadi dia bener-bener kayak nyerempet cuma di satu titik. Ini syaratnya apa teman-teman? Syaratnya yang ini, diskriminannya sama dengan 0 ya. Dan yang terakhir, itu ada lagi guys ya, kalau dia memotong sumbu X di 0 titik alias tidak memotong sumbu X-nya ya. Berarti kayak gimana guys gambarnya guys? Gambarnya ya misalkan kayak gini. Nah ya, ini tidak memotong sumbu X teman-teman ya. Syaratnya apa? Syaratnya diskriminannya kurang dari 0 atau negatif. Nah, di soal ini kita diketahuinya apa guys? Kurva ini memotong sumbu X di dua titik berbeda. Berarti pakai sifat yang pertama tadi. D-nya lebih dari 0. Diskriminannya lebih dari 0 guys. Oke, sekarang kita cari dulu guys. D-nya ya. D ini apa? Denis. Oh, bukan Denis ya. Diskriminan guys. Itu adalah B kuadrat min 4AC. A, B, C ini apa kak? Ingat, kalau bentuk fungsi kuadrat, A itu adalah angka di depan X kuadrat, ini A-nya. B itu apa? Angka di depan X. Berarti ini B-nya ya. C itu apa? C itu konstanta atau angka yang sendirian. Nah, ini C-nya. 1. Udah kita hitung guys. B kuadrat, 2 kuadrat, min 4 kali AC. A-nya A ya teman-teman ya. C-nya 1. Nah, kita mau dia lebih dari 0. Nah, tulis gini guys. Oke, berarti apa? 4 min 4A lebih dari 0. Ya teman-teman ya. Nah, kita selesaikan. Kita pindah ruas guys. Min 4A pindah ke kanan menjadi 4 lebih dari 4A. Nah, ya. Atau kita supaya nulisnya lihat di pilihan jawabannya kan A-nya yang di depan ya guys ya. Kita tuliskan lagi guys, berarti 4A kan yang dimakan 4-nya ya. Nah, kurang dari 4 kayak gini ya. Nah, tinggal kita bagi 4 guys. Bagi 4 semuanya, berarti A-nya kurang dari 1. Jawabannya yang mana guys? Jawabannya yang A. Nah, itu teman-teman ya. Sip. Oke, jadi ingat baik-baik guys, sifat memotong sumbu X untuk grafik fungsi kuadrat. Siapa tahu keluar. Nah, oke. Mantap. Nah, sampai jatuh nih guys ya, terlalu bersemangat ya. Buat agit-agit yang mau SNBT sebentar lagi guys ya, tapi masih bingung
Belajar di mana? Belajar sama siapa? Aku nggak mood belajar. Pas banget guys ya. Mantap Academy hadir dengan program intensif SNBT. Di situ kita nanti bakalan latih kalian dengan soal-soal standar SNBT, tips and trik supernya, dan kelasnya dijamin fun dan asik ya. Bareng aku, bareng Kak Jerome dan tutor-tutor Mantap Academy lainnya guys. Oke, langsung aja daftar di sini. Sampai ketemu di kelas. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal nomor 1943 guys ya. 2 tahun sebelum kita merdeka. Oke, kita lihat. Wow, soal eksponen, pangkat-pangkatan ya. Suka nggak kamu soal-soal pangkat gini guys? Ya, kita lihat. Diketahui 2 pangkat B ditambah 2 pangkat B per 4 sama dengan 16 ya. Untuk X lebih besar sama dengan 2. Nilai B yang memenuhi adalah berapa? Nah, ini menarik ya teman-teman. Ini menarik. Oke, ingat guys ya. Kalau kalian bertemu dengan soal-soal eksponen atau pangkat, biasakan insting kalian adalah untuk menggabungkan yang bisa digabungkan. Oke? Nah, ini menarik. Lihat. 2 pangkat B tambah 2 pangkat B. Ada nggak sifat eksponen kalau penjumlahan guys? Nggak ada Kak. Bener? Nggak ada ya. Tapi ini kita akan menggunakan konsep dasar level SD teman-teman. Apa itu? Ya, lihat kebunku enggak. 2 pangkat B tambah 2 pangkat B. Sesuatu, misalkan aku punya bunder tambah bunder. Boleh nggak? Bunder tambah bunder sama dengan 2 bunder teman-teman. Ya. Topi tambah topi, 2 topi. 2 pangkat B tambah 2 pangkat B itu sama dengan apa? 2 dikali 2 pangkat B. Masuk akal nggak teman-teman? Nah ya, ini konsep level SD teman-teman ya. Penjumlahan berulang itu adalah perkalian. Ya, jadi yang atas menjadi 2 kali 2 pangkat B per 4 sama dengan 16. Nah udah, ini aljabar doang teman-teman ya. 2 sama 4 bisa coret? Bisa. Pembagian, ingat tadi kataku di awal guys, di awal video, kalau ada pecahan kayak gini, pindah ruas teman-teman ya. 2 pangkat B sama dengan bagi 2 pindah menjadi kali 2 ya. 2 dikali 16. Loh ya, selesai teman-teman ya. 2 pangkat B sama dengan 32. 2 pangkat berapa guys yang hasilnya 32? 2 pangkat 5. Ya, berarti B-nya ini adalah 5 teman-teman ya. 2 pangkat 5 sama dengan 32. B-nya 5. Jadi jawabannya yang D teman-teman ya, 5. Oke? Nah, Kak, kenapa kok tadi kita ubah menjadi perkalian? Karena guys, di materi eksponen itu kita nggak bisa mengerjakan kalau penjumlahan. Nggak ada teorinya, secara aljabar pun nggak bisa dicoret-coret. Tapi lihat tadi, kalau kita ubah menjadi perkalian, nah bisa kita coret-coret, bisa kita olah teman-teman ya. Kita suka mengolah-olah ya teman-teman ya. Kita olah seperti ini supaya bisa dikerjakan dan dijawab deh ya teman-teman ya. Oke. Apa kalian? Mau apa kalian? Mau boxing? Jangan ya, kita belajar aja ya. Oke, kalau minta belajar, ku kasih soal. Oke, perbandingan usia Jerome, Billy, dan aku adalah 4, 6, 8. Wow, perbandingan ya. Ini banyak muncul di subtes-subtes, bisa di PK, bisa di PU teman-teman ya. Jika rata-rata usia mereka adalah 30 tahun, maka berapakah usia Billy? Usia saya ya. Nah, ini adik-adikku semuanya ya. Kalau kalian ketemu dengan soal-soal perbandingan atau rasio, ada satu trik sakti yang kalian harus pegang dan gunakan saat bertemu soal-soal ini guys. Apa itu triknya? Nah ini guys ya. Ini lihat, aku tulis lagi di sini ya. J banding B banding A, Jerome, Billy, dan Asia. Enggak. Dan Apu adalah 4, 6, dan 8 ya. Lihat. Kalau kalian sudah ketemu perbandingan seperti ini guys ya, langsung saja misalin. Berarti apa guys? Berarti anggap J-nya itu, kan angka J-nya 4 guys ya. Anggap dia tuh 4 kotak gitu, 4 satuan gitu. Atau 4 unit ya. Anggap sama, B-nya juga. B-nya anggap berarti 6 kotak gini ya. A-nya juga sama, 8 kotak ya kan. Buat apa sih Kak dikotak-kotakin seperti ini ya teman-teman ya. Lihat sekarang, rata-rata mereka 30 tahun. Rata-rata itu apa guys? Apa rumusnya rata-rata guys ya? Rata-rata itu adalah dijumlah semua, lalu dibagi 3 ya. Berarti apa gini nulisnya guys? Rata-ratanya gimana guys? Berarti J tambah B tambah A ya. J tambah B tambah A dibagi 3 sama dengan 3. Nah sekarang J, B, dan A-nya ini kita ganti pakai kotak-kotak satuan kita ini guys ya. J-nya 4 kotak, oke. 4 kotak, tambah B-nya 6 kotak, 6 kotak, tambah A-nya 8 kotak. 3-nya pindah ruas ke kanan ya guys ya. Jadi kali 3, 30 kali 3 berapa guys? 90. Nah lihat, 4 tambah 6 tambah 8 berapa guys? 18 kotak ya kan. Nah 18 kotak sama dengan 90. Bisa nggak kita cari satu kotak teman-teman? Bisa ya. Kalau 18
kotaknya adalah 90, guys. Berarti gimana? Tuh kotaknya adalah berapa, guys? 90 dibagi 18, yaitu 5. Nah, yang ditanya apa, guys? Usia Billy, ya kan? Nah, tadi usia Billy berapa kotak, guys? Usia Billy 6 kotak ya. Ya wis, guys. 1 kotak 5. 6 kotak berapa, adik-adik? 6 kotak adalah, ya tinggal 5. Kita kalikan dengan 6. Ya, hasilnya adalah 30.000 juta tahun, ya. Nah, yang mana, guys? Yang Billy juga jawabannya. Oke, ingat ya, teman-teman ya. Kalau ada soal rasio, aku selalu suka mengerjakan pakai trik seperti ini, ya. Kenapa kok harus dikasih kotak, Kak? Supaya kalian nggak bingung. Contoh misalkan tadi kalian nggak misalin kotak ya, langsung aja DBA-nya 468. Kalian ngitungnya di sini langsung gini, JB plus A per 3, berarti 4 plus 6 plus 8 per 3. Nanti kalian kira ini beneran angka 4, angka 6, angka 8. Padahal bukan ya teman-teman ya, kalau rasio itu mereka 4 unit, 6 unit, dan 8 unit. Kalau kalian cuma tulis angka-angkanya 4, 6, 8, nanti kalian susah bedain nih, ini angka beneran yang harus kita hitung atau angka rasio ya. Jadi ini trik yang teman-teman harus pegang dan harus kuasai, karena banyak muncul soal-soal seperti ini, guys. Nah, teman-teman, kalau kalian mau dapat trik-trik mengerjakan soal-soal PK, PMPU seperti ini yang GG banget, guys ya, yang bisa membawa kalian tembus PTN impian kalian, guys ya. Assalamualaikum UI, assalamualaikum ITB ya, assalamualaikum UGM dan yang lain-lain, guys. Langsung aja daftar ke program intensif SNBT by Mantapu Academy, guys. Daftarnya di sini atau di sini, di situ ya. Kuota terbatas. Di situ nanti kalian bakal belajar tips and trik seperti ini. Kelasnya fun ya, bareng aku, bareng Kak Jerome Pauline dan tutor-tutor Mantapu Academy lainnya, guys. Oke? Mantap. Oke, kalau gitu guys, itu aja soal-soal untuk video kita kali ini. Oke. Jadi teman-teman, semangat terus belajar SNBT-nya, jangan sampai menyesal di kemudian hari, oke? Sampai ketemu di kelas ataupun di video berikutnya. Mantapu Academy, jadi pintar, jadi mantapu. Bye-bye guys.